Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam kasih sayang Allah, dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Alhamdulillah, ini sudah di halaman 123. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita membahas tentang hari-hari yang utama yang ada dalam setahun yang dianjurkan untuk berpuasa. Ada yang setahun sekali seperti hari Arafah misalkan, hari Asyura, ada yang setiap bulan, ada yang setiap minggu Senin Kamis. Nah, ini lanjutannya. Wa amma shaumud dahri fa innahu syamilun likullin wa ziyadatun. Adapun bermula puasa dahar, puasa setahun penuh, fa innahu, niscaya maka sesungguhnya puasa dahar itu syamilun, itu yang melengkapi ia bagi seluruhnya, wa ziyadatun, dan itu ada tambahannya. Ibarat ini maksudnya begini, kalau puasa setahun penuh berarti puasa setahun itu syamilun lilkul, mengandung bagi seluruhnya. Artinya dalam setahun itu tentunya sudah masuk hari-hari utama yang ada dalam setahun, dalam sebulan atau dalam mingguan, karena setahun. Ya, wa ziyadatun, dan lebih lagi ada tambahannya. Jadi kalau kita puasa setahun, dalam puasa setahun itu sudah masuk hari-hari yang utama dan plus tambahannya. Nah. Walissalikina fihi turukun, dan sabit bagi para salikin fihi, padanya puasa setahun itu ada beberapa cara, beberapa thariqah, beberapa jalan. Salikin orang yang menempuh jalan menuju Allah. Nah, itu salik. Sabit bagi para salikin fihi, dalamnya puasa setahun itu ada beberapa cara, beberapa jalan. Faminhum man karaha zalik, maka sebahagian dari mereka para salikin itu orang-orang yang memakruhkan ia akan demikian. Ada juga ulama yang memakruhkan puasa dahar, puasa setahun. Nah, kenapa mereka memakruhkan? Idz waradat akhbarun tadullu ala karahatihi. Karena telah datanglah oleh beberapa hadis yang menunjukkan ia kepada makruhnya puasa dahar. Wasahih, beliau mentahqiqnya, wasahih annahu innama yukrahu li syai'aini. Dan bermula pendapat yang sahih itu, sungguhnya puasa dahar hanya saja makruh ya li syai'aini, karena dua alasan. Jadi puasa dahar setahun baru makruh kalau ada dua perkara ini. Apa yang dua perkara itu atau dua alasan tersebut apa saja? Ahaduhuma alla yaftira fil aidaini wa ayyamit tasyriki fahuwa dahru kullu. Bermula salah satu keduanya dua alasan itu bahwa tidak berbuka ia pada dua hari raya dan pada hari-hari tasyrik. Nah, baru makruh puasa setahun kalau memang benar-benar full setahun. Artinya tidak berbuka ia di dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dia nggak buka. Kemudian hari-hari tasyrik juga dia nggak buka. Fahuwa, maka dianya itulah ad-dahru, masa, kulluhu, seluruhnya masa. Maksudnya setahun penuh. Maka dianya puasa itu ad-dahru, itu setahun, kulhu, seluruhnya setahun. Ini baru disebut puasa dahar yang benar-benar dahar. Setahun penuh nggak ada sehari pun yang dia nggak puasa. Kalau begini model puasanya, ini makruh. Ulama nggak mengharamkan juga, sebagian ulama juga nggak mengharamkan. Walaupun secara khusus 5 hari dalam setahun itu haram puasa. Tapi kalau dia memang puasa setahun penuh, dalam artian semuanya nggak ada kecuali, nah ini makruh. Wal akhar, dan bermula alasan yang lain, yang kedua maksudnya, ayyarghaba anis sunnah fil iftari,
bahwa benci ia dari sunnah. Jadi yarghab kalau an sudahnya benci. Benci ia dari sunnah dalam berbuka. Artinya Nabi menganjurkan dalam setahun kita ada buka, tapi dia malah nggak buka, nggak suka berbuka, pengen puasa terus. Wa yaj'ala shauma hajran ala nafsi, dan menjadikan ia akan puasa sebagai penghalang di atas dirinya. Nah, penghalang atas dirinya, dia nggak mau berbuka. Ma'anallah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Bersama bahwa sungguhnya Allah itu menyukai ia bahwa didatangkan orang akan ruksah-ruksahnya Allah. Maksud didatangkan, Allah menyukai bahwa diambil orang akan ruksahnya. Allah suka ketika Allah memberi ruksah, kita mengamalkan ruksahnya, Allah suka. Kama yuhibbu, sebagaimana suka ianya Allah bahwa didatangkan akan azaimuhu, azimahnya Allah. Azimah maksudnya perintah. Sebagaimana Allah suka kita melaksanakan perintah Allah, Allah juga suka ketika kita mengamalkan keringanan-keringanan yang Allah berikan. Dalam setahun Allah memberi keringanan kepada kita untuk tidak puasa 5 hari. Tapi dia tetap puasa. Nah, kalau puasanya model seperti itu, ini makruh. Nah, tidak juga haram, makruh. Fa idza lam yakun syai'un min zalik, maka jika tidak didapati, ini yakun tam, maka jika tidak didapati akan sesuatu dari demikian, artinya dia puasa setahun tapi kecuali 5 hari. Dalam setahun dia puasa tapi 5 harinya, 2 hari raya dan hari tasyrik dia nggak puasa. Dan dia juga nggak benci kepada sunnah. Wara'a sholaha nafsihi fi shaumid dahri, dan melihat ia akan kebaikan dirinya dalam puasa setahun. Dia merasa kalau puasa setahun itu baik untuknya. Tentunya dia yang lebih paham. Mungkin dia hawa nafsunya kuat segala macam. Untuk mencegah hawa nafsunya dia harus puasa terus. Falyaf'al zalik, maka hendak memperbuat ia akan demikian. Boleh. Nggak ada makruhnya. Ya, tapi kecuali 5 hari. Faqad fa'alahu jama'atun minas sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Maka sungguh telah memperbuat akannya puasa dahar oleh satu jamaah dari sahabat. Dan oleh satu jamaah dari para tabi'in. Arti tabi'in orang yang mengikuti bagi mereka sahabat, mengikuti dengan baik, radhiyallahu anhu. Ada praktek, ada sahabat-sahabat para tabi'in juga yang melakukan puasa dahar tapi dikecualikan 5 hari. Nah, itu boleh. Mudah-mudahan begitu maksudnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima rawahu Abu Musa al-Asy'ari, padama dalam satu hadis, maksudnya yang meriwayatkan akannya hadis oleh Abu Musa al-Asy'ari. Apa kata Abi Musa? Maksudnya apa kata Nabi yang hadis itu diriwayatkan oleh Abi Musa? Man shamad dahra, barang siapa yang berpuasa ia akan setahun, kullahu seluruhnya, duyiqat alaihi jahannam, niscaya disempitkan kepadanya akan neraka jahanam. Maksud disempitkan, nggak ada tempat untuknya dalam neraka. Artinya dia nggak akan masuk neraka. Wa akadatis'in. Ini saya nggak paham ini ibarat ini. Ya, saya pikir-pikir nggak paham. Ya, artinya kata Nabi dalam hadis tersebut, man shamad dahara, barang siapa yang puasa ia setahun kullah seluruhnya, kecuali 5 hari, duyikat, niscaya disempitkan kepadanya akan jahanam. Apa maksud disempitkan kepadanya akan jahanam? Maknahu, bermula maknanya hadis itu, lam yakun lahu fiha maudhi'un, tidak adalah baginya seseorang dalamnya neraka itu tempat. Nggak ada tempat dalam neraka. Artinya dia nggak akan masuk neraka. Wadunahu darajatun ukhra, dan di bawahnya puasa dahar, khabar muqaddam, dan sabit di bawahnya puasa dahar itu darajatun ukhra, itu ada derajat yang lain. Ada tingkatan satu lagi. Wahya saumu nisfid dahri. Wahya dianya derajat yang lain itu puasa setengah tahun. Ada juga puasa setengah tahun. Bagaimana cara puasa setengah tahun? Bi ayyasuma yawman wa yaftira yawman. Dengan bahwa puasa ia sehari dan berbuka ia sehari. Seperti puasa Nabi Daud. Wadzalika asyaddu 'ala nafsi wa aqwa fi qahriha. Bermula demikian, puasa setengah tahun, sehari puasa, sehari buka, itu asyaddu 'ala nafsi, itu lebih berat kepada nafsu.
kepada jiwa kita, wa aqwa fi qahriha, dan lebih kuat dalam mengalahkannya hawa nafsu. Nah, sehari, karena begini, hari ini kita makan-makan, besok tahan lagi, besok makan-makan segala macam. Jadi ini memang perlu latihan yang luar biasa sekali. Karena nafsu kita sesuai kebiasaan. Kalau biasa makan, dia sukanya makan. Jadi susah puasa. Kalau puasa terus ya jadi enak puasanya. Ini yang susahnya, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka ini. Waqad warada fi fadlihi akhbarun katsirah, dan sungguh telah waridlah dalam menjelaskan keutamaannya puasa sehari puasa, sehari buka. Sungguh telah warid, telah datang dalam keutamaannya puasa setengah tahun oleh akhbarun, oleh dalil-dalil yang banyak, hadis yang banyak. Kenapa? Ini alasan kenapa puasa ini, sehari puasa sehari buka, itu lebih berat terhadap nafsu dan lebih kuat pengaruhnya dalam mengalahkan, dalam mengontrol hawa nafsu. Li'annal abda fihi baina sabri yaumin wa syukri yaumin. Karena sesungguhnya si hamba dalamnya puasa setengah tahun itu sabit antara sabar sehari dan syukur sehari. Sehari bersabar dalam keadaan berpuasa, kemudian sehari lagi dalam keadaan mendapatkan nikmat makan minum segala macam, bersyukur. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, uridat alayya mafatihu khazainid dunya wa kunuzul ardi. Uridat, ditawarkan kepadaku, mafatihu, akan kunci-kunci gudang-gudang dunia. Wa kunuzul ardi. Kunuzu berarti, karena ini sudah ada dhabitnya, kita ataf kepada mafatihu. Ditawarkan kepadaku akan kunci-kunci gudang dunia, ditawarkan kepadaku akan gudang-gudang bumi, perbendaharaan bumi. Artinya Nabi pernah ditawarkan, mau diberikan kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faradadtuha, maka aku menolak akannya. Kunci-kunci gudang bumi semuanya aku tolak, kata Nabi. Wa qultu, dan aku berkata, aju'u yauman, aku akan lapar sehari, wa ashba'u yauman, dan aku akan kenyang sehari. Ahmaduka idza syaba'tu, aku akan memuji engkau ya Allah ketika aku kenyang. Wa atadarru ilaika, dan aku akan tadarru, merendah diri, beribadah segala macam kepada engkau ya Allah, idza ju'tu, apabila aku kelaparan. Ini kata Nabi. Memang banyak tentang kisah-kisah keutamaan puasa sehari buka sehari. Seperti Nabi Daud. Nabi Daud itu seorang raja. Kenapa beliau mempraktekkan puasa sehari buka sehari? Nah, supaya beliau bisa merasakan. Kata beliau dalam satu riwayat, supaya enggak melupakan rakyatnya. Kalau kenyang terus kita lupa tentang kepedihan rakyat. Ya, makanya perlu sehari puasa ini. Puasa ini khususnya untuk para pejabat. Biar dia bisa merasakan bagaimana derita rakyat. Ya, enggak lupa diri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, afdhalus siyami shaumu akhi Dawud. Bermula seutama-utama puasa itu puasa saudaraku. Siapa saudaraku? Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yaftiru yauman. Ada ianya Daud itu puasa ia sehari dan berbuka ianya sehari. Wa min dzalika munazalatuhu sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi shaumi. Sebahagian darinya dalil puasa setengah tahun itu munazalah, itu menurunkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Amrin, bukan Umar, bin Amrin. Abdullah bin Amr bin As maksudnya. Amar bin As. Karena kalau ada waw bacanya Amar, kalau enggak ada waw bacanya Umar. Sebahagian darinya dalil itu munazalah, menurunkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dalam masalah puasa. Bahwa yaqulu, dianya Abdullah itu berkata, ya, ini atiku afdala min dzalik, sungguhnya aku kuat, akan lebih utama dari demikian. Artinya begini, ketika Nabi berkata bahwa puasa yang paling baik itu puasa saudaraku Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Ketika itu Abdullah bin Amr berkata, aku mampu lebih dari itu. Aku mampu puasa 2 hari, buka sehari.
atau bahkan aku mampu puasa seterusnya. Nah, munazalah. Jadi ketika Abdullah bin Ammar ini menyatakan seperti itu, Nabi menurunkan tingkatannya, menurunkan. Enggak seperti yang engkau katakan, hai Abdullah bin Umar. Faqala, maka berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sum yauman wa aftir yauman. Buka olehmu sehari, puasa olehmu sehari, dan buka olehmu sehari. Faqala, berkata ianya Abdullah, ini atiku afdala min dzalik. Sesungguhnya aku mampu lebih utama dari demikian. Faqala, maka berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dzalik. Tidak ada yang lebih utama dari demikian. La afdala min dzalik ini maksud dari munazalah. Nabi menurunkan ucapan dari Abdullah. Enggak seperti itu, enggak ada yang lebih utama. Lebih utama tetap seperti yang Nabi katakan. Waqad urwiya annahu sallallahu alaihi wasallam ma shoma syahran kamilan qad illa Ramadan. Dan sungguh telah diriwayatkan bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam itu ma shoma, tidak puasa yang Nabi akan sebulan penuh sama sekali illa Ramadan, kecuali Ramadan. Ada juga riwayat menyatakan kalau Nabi nggak pernah puasa full di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Balkana yaftiru min ghairihi. Bahkan ada yang Nabi itu berbuka ya dari selainnya Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan kadang Nabi puasa kebanyakannya, kadang puasa sedikit, tergantung keadaan. Waman la yaqdiru ala shaumi nisfid dari fala ba'sa bisulusih. Dan barang siapa yang tidak mampu ya untuk puasa setengah tahun, maka tidak apa-apa dengan sepertiganya tahun. Nggak mampu puasa setahun, puasa sepertiga. Bagaimana cara mengukurnya kalau puasa sepertiga? Wa huwa ayyasuma yawman wa yaftira yawmaini. Dianya puasa sepertiga, itu bahwa puasa ia sehari dan berbuka ia 2 hari. Ya, sehari puasa 2 hari berbuka. Nah, ini berarti sepertiga. Wa idza shoma salasatan min awwalis syahri wa salasatan minal wasti wa salasatan minal ajri fa huwa sulusun. Dan bila berpuasa ia akan 3 hari dari awal bulan, 3 hari dari pertengahan bulan, dan 3 hari dari akhir bulan, bahwa maka dianya puasa itu sepertiga. Jadi sebulan 9 hari. 9 hari lah. 9 hari. 9 hari kan mendekati 10. Sementara sebulan 30 hari, 9 hari bisa dianggap sepertiga. Sepertiga. Apabila puasa yang seorang 3 hari di awal bulan, 3 hari di pertengahan bulan, 3 hari di akhir bulan, bahwa maka dianya puasa itu sepertiga. Wa waqi'un fil awqatil fadilah, dan jatuh ianya puasa pada waktu-waktu yang utama. Pasti akan jatuh dalam waktu yang utama kalau puasa 3 hari di awal bulan. Puasa awal bulan 3 hari ada anjurannya. Puasa tengah bulan bisa kita ambil hari putih. Puasa 3 hari di akhir bulan bisa juga puasa hari hitam. Jadi masuk dalam waktu yang utama juga. Wa in shamal isnaini wal khamisa wal jum'ata. Dan jika puasa ia akan hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat, bahwa maka dianya puasa itu qaribun minas sulus, itu mendekati dari 3. Maksud mendekati di sini mudah-mudahan lebih dari sepertiga. Kalau puasa Senin, Kamis, Jumat. Kalau Senin, Kamis, Jumat kan dalam sebulan itu 4 minggu. Berarti dalam seminggu dia puasa 3 hari, 3 kali 4, 12. 12 maknanya lebih dari sepertiga. Jadi qaribun minas sulus, mendekati dari sepertiga, maksudnya lebih dikit. Wa idza dhaharat awqatul fadilah fal kamalu fi ayyafhamal insanu makna saum. Wa anna maqsudahu tasfiyatul qalbi wa tafrighul hammi lillahi azza wa jalla. Dan apabila telah nyatalah oleh waktu-waktu fadilah. Maksudnya beliau sudah menjelaskan sebelumnya yang mana waktu-waktu yang utama. Balik dalam setahun, sebulan, seminggu. Berarti sudah nyata. Apabila sudah nyatalah oleh waktu-waktu yang utama, fal kamalu, maka bermula kesempurnaan, itu sabit pada bahwa memahami oleh si insan akan makna puasa. Kita sudah tahu waktu-waktu fadilah itu apa. Jadi yang sempurna itu ketika kita paham apa sih makna puasa sebenarnya. Kalau kita sudah paham makna puasa, nanti kita akan mudah untuk mengisi hari-hari yang utama tersebut.
Ya. Maka bermula kesempurnaan itu sabit pada bahwa memahami oleh si manusia akan makna puasa. Wa anna maksudahu, dan bahwa sungguh tujuannya puasa itu tasfiyatul qalbi, itu membersihkan hati, wa tafrighul hammi, dan mengosongkan tekad. Maksud mengosongkan tekad, mengosongkan tekad, hammi, kegundahan pikiran kita artikan terserah. Tafrighul hammi, mengosongkan pikiran dari hal yang lain, lillahi azza wa jalla, khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan puasa itu ketika kita menahan diri, latihan segala macam, tujuannya supaya hati kita bersih, kita fokus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah memahami tujuan puasa seperti ini, maka akan mudah bagi kita untuk mengisi waktu-waktu yang utama tersebut. Wal faqihu bidaqaiqil batini yanzuru ila ahwalihi, dan bermula orang yang paham dengan rahasia-rahasia batin, daqaiq, kehalusan-kehalusan batin. Bermula orang yang paham terhadap rahasia-rahasia batin itu melihat ia kepada keadaannya, kondisinya, kondisi kebatinannya. Faqad yaqtadhi haluhu dawamas shaumi. Kadang-kadang menghendaki oleh kondisinya seseorang akan terus berpuasa. Waqad yaqtadhi dawamal fitri. Kadang-kadang menghendaki ianya, kondisinya tadi, akan tetap berbuka. Waqad yaqtadhi, kadang-kadang menghendaki ianya, kondisi dia, madjal iftari bisaum, akan mencampur berbuka dengan puasa. Maksudnya begini, orang yang tahu tentang rahasia dirinya, dia akan melihat kepada keadaan dirinya. Karena maksudnya begini, keadaan setiap orang itu beda-beda, godaan terhadap setiap orang itu beda, maksiat yang dilakukan oleh setiap orang juga beda. Kadang ada orang yang terjerumus ke dalam maksiat tertentu, kadang bisa dikalahkan maksiat itu dengan cara puasa. Macam-macam, beda-beda, kondisi orang beda-beda, ketaatan orang juga beda-beda. Maka orang yang paham tentang kebatinannya sendiri, dia melihat kepada dirinya. Kadang-kadang keadaannya menghendaki untuk puasa terus, maka kadang-kadang menghendaki oleh keadaan dia akan puasa terus. Karena kalau dia nggak puasa, kadang terjerumus ke dalam maksiat segala macam. Maka orang seperti itu harus puasa. Kadang-kadang menghendaki ianya keadaan dia akan tetap berbuka. Ada juga orang-orang tertentu malah harus berbuka, karena kondisinya kadang dia harus kerja keras, dia wiridnya khusus membantu orang lain, menolong orang lain, butuh tenaga. Boleh juga dia berbuka, buka terus nggak puasa. Waqad yaqtadhi, dan kadang-kadang menghendaki ianya keadaan dia akan mencampurkan berbuka dengan puasa. Nah, kadang-kadang kondisi dia menghendaki puasa beberapa hari, kemudian beberapa hari yang lain berbuka, sesuai dengan kondisi kebatinan dia. Jadi nggak ada aturan khusus bagi orang yang sudah paham harus puasa terus rutin Senin Kamis, nggak harus seperti itu. Fa idza fahamal makna wa tahaqqaqa haddahu, maka apabila telah memahami ia akan makna, maksudnya makna puasa tadi, wa tahaqqaqa haddahu, dan telah menyatakan ia, telah tahaqqaqa, memahami secara benar. Fa idza fahamal makna, apabila telah memahami ia akan makna puasa, wa tahaqqaqa haddahu, dan telah mewujudkan ia atau menyatakan ia akan batasannya puasa, fi suluki tariqil akhirah, dalam menempuh jalan akhirat, bi muraqabatil qalbi, dengan cara meneliti hatinya, melihat apa yang sesuai dengan kondisi batinnya, lam yakhfa alaihi, niscaya tidak tersembunyi kepadanya, salahu qalbi, oleh kebaikan hatinya. Orang yang sudah paham makna puasa, sudah mengerti cara menempuh jalan menuju Allah dengan selalu memperhatikan hatinya, apa yang diminta, apa yang cocok dengan hatinya. Ketika itu dia akan tahu yang terbaik untuk hatinya. Wazalika la yujibu tartiban mustamiran, dan demikian itu tidak menghendaki ia akan tertib yang terus menerus. Jadi enggak harus disiplin Senin Kamis, enggak. Bagi orang seperti itu sesuai dengan kondisi kebatinannya. Kalau keadaan yang menghendaki harus puasa, menghendaki untuk tidak, ya enggak usah. Walizalik, karena itu, ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwa Nabi SAW kana yasumu, ada ianya Nabi itu puasa ia, sehingga yuqala,
hingga dikatakan orang la yaftiru, tidak akan berbuka ia, ya Nabi. Sehingga ketika Nabi berpuasa, orang lain melihat kayaknya Nabi puasa terus nggak buka-buka. Wa yafturu, dan kadang-kadang ada yang Nabi itu berbuka ya Nabi, hatta yuqala, hingga dikatakan la yasumu, nggak puasa ya Nabi. Kadang Nabi buka terus nggak puasa-puasa. Wa yanamu hatta yuqal, tidur ianya Nabi, hatta yuqala, hingga dikatakan orang la yaqumu, tidak bangun ya Nabi. Maksudnya ini kadang Nabi tidur malam, maksudnya nggak bangun, nggak sholat malam. Wa yaqumu, dan kadang-kadang Nabi bangun, maksud bangun menghidupkan malam, hatta yuqala, hingga dikatakan orang la yanamu, nggak tidur-tidur. Wa kana dzalika bihasabi, dan adalah demikian itu dengan sekira-kira ma yang kasifulahu, sekira-kira ma yang terbuka ianya ma baginya Nabi, binurin nubuwah, dari cahaya kenabian, minal qiyami bihukukil awqat, dengan dari melaksanakan dengan hak-hak waktu. Jadi Nabi melakukan sesuai dengan apa yang terbuka untuk Nabi. Ya. Artinya Nabi paham dengan kondisi beliau. Waqad karaha ba'dul ulama aywaliya bainal iftari aksara min arba'ati ayamin. Dan sungguh memakruhkan oleh sebahagian ulama bahwa beriring-iring bainal iftar, mengiringi ianya seseorang antara berbuka akan lebih dari 4 hari. Dan sungguh memakruhkan oleh sebahagian ulama bahwa yuwalia, mengiringi ianya seseorang antara berbuka akan lebih dari 4 hari. Jadi ada sebahagian ulama makruh kalau kita berbuka sampai 4 hari. Lebih dari 4 hari. Sampai 5 hari nggak puasa. Itu ada ulama yang memakruhkan. Artinya paling lama kita buka 4 hari. Kemudian puasa lagi. 4 hari nggak puasa, puasa lagi. Ya itu baru. Tapi kalau lebih dari 4 hari nggak berpuasa, nah ini ada yang memakruhkan. Kenapa? Apa alasannya? Takdiran biyaumil aidi wa ayyamit tasyrik. Karena membandingkan atau mengukur dengan hari raya dan hari-hari tasyrik. Ya. Hari raya Idul Fitri misalkan, hari raya Idul Adha sehari, hari tasyrik 3 hari, berarti kan 4 hari. 4 hari yang nggak boleh puasa. Kemudian langsung Allah membolehkan puasa lagi. Ini menunjukkan bahwa paling banyak kita nggak puasa 4 hari berturut-turut, kemudian puasa lagi. Wa zakaru anna dzalika yukassil qalba, menyebutkan oleh mereka bahwa sungguh demikian berbuka nggak puasa selama 4 hari lebih itu mengeraskan ia akan hati. Wa yuwallidu radi al-adah, dan melahirkan ia akan buruknya adat. Karena kalau makan terus, katanya 5 hari kita makan terus nggak puasa-puasa, itu adat kita jadi buruk, kelihatan rakus lah. Tapi kalau sehari puasa, 2 hari buka, sehari puasa, 3 hari buka, itu terkontrol. Ini kata para ulama, ini khususnya ahli-ahli sufi. Menyebutkan oleh mereka bahwa sungguh demikian, berbuka lebih dari 4 hari itu mengeraskan ia akan hati, wa yuwalidu, menyebabkan ia akan buruknya adat, wa yaftahu abwaba syahwah, dan membuka ia akan pintu-pintu syahwat. Akhirnya kita jadi malas puasa, udah nikmat sama kopi, rokok, segala macam. Wala umri, demi Allah, ini kalimat digunakan untuk sumpah. Wala umri, demi Allah, huwa kadzalik fi haqqi aksiril khalq. Dianya demikian, wahwa dianya berbuka lebih dari 4 hari itu kadzalik, itu memang seperti itu. Artinya membuat hati jadi keras, adat kita jadi buruk. Bahwa dianya iftar lebih dari 4 hari itu memang seperti demikian, fi haqqi aksaril khalqi, pada hak kebanyakan makhluk. Kebanyakan orang ya seperti itu. La siyama may ya'kulu fil yaumi wal lailah marratain. Lebih-lebih lagi orang-orang yang makan ia dalam sehari semalam 2 kali. Orang yang makan sehari semalam 2 kali, kalau tidak puasa lebih dari 4 hari, itu menyebabkan jadi keras hatinya. Nah ini sehari semalam makan 2 kali, apalagi kita sehari semalam makan 3 kali. Pantesan kita jadi keras hati, susah dalam belajar, susah memahami pengetahuan, dan seterusnya. Fahaza ma auradna zikrahu min tartibis shaumil mutatawwa'i bihi. Maka bermula ini itu yang kami kehendaki akan menyebutkannya dari susunan puasa yang ditatawukan orang dengannya, puasa sunat maksudnya.
Wallahu a'lam bisawab. Ya, selesai. Tamma kitabu asrarus shaumi wa muhimmatih. Ini sudah tamat kitab rahasia-rahasia puasa. Bahwal kitabus sadis, dianya ini kitab yang keenam, min rubu'il ibadah, dari seperempat ibadah, min kutubi Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu ta'ala mahmudun wa mahmudun mashkurun. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi ajmain. Yatluhu kitabu asraril haji, mengiringi akan ini kitab puasa oleh kitab rahasia-rahasia haji dan hal-hal yang penting dalam ibadah haji. Wallahu a'lam bissawab, marji wal ma'af. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangannya, tentunya banyak kekurangannya ini. Mohon maaf. Insyaallah terus kita belajar, bisa kita baca kembali mungkin di masa-masa yang akan datang supaya makin sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.